Bab 330. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Duke Grid masih belum mengetahui tentang penyakit ayahku. Buktinya adalah pasukan Raiden masih lemah. Jadi, kita harus menyerang Raiden saat ini. Tidak akan ada kesempatan lain. Pangeran pertama, Ren sangat menyadari betapa kuatnya Grid dan bawahannya. Itu wajar, karena dia menyaksikan tindakan mereka dalam invasi Golem Reinhardt. Namun demikian, alasan dia memusuhi Grid adalah pertama, jelas jika Ren akan dimakan, jika dia tetap diam. Kedua, dia percaya pada kekuatan prajuritnya, termasuk Huren. Isi dari kues berantai, sedang diperbarui di depan Huren. Prince of the Eternal Kingdom, Bab 4. Tingkat kesulitan, tidak terukur. Pangeran pertama Ren telah melihat kekuatan aura dan memiliki keyakinan mutlak padamu. Dia percaya, jika Anda adalah satu-satunya saingan untuk Duke Grid. Maju ke Raiden dengan pasukan Ren. Serang habis-habisan Duke Grid, yang mengolok-olok keluarga kerajaan. Quest clear, menduduki Raiden. Rewards. Ren akan dinobatkan menjadi raja dan Anda akan mendapatkan titel Merit King. Jika Anda mendirikan kerajaan, manfaat khusus akan diberikan. Kegagalan quest. Tidak dapat diprediksi. Apakah Anda ingin menerima quest? Tidak mungkin untuk mengukur tingkat kesulitannya. Quest dengan player sebagai target seringkali tidak dapat menebak kesulitan atau konsekuensinya. Huren tersenyum dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Aku bersedia membantumu. Itu sekitar 10 bulan yang lalu secara real time. Huren telah dipermalukan, setelah kalah dari Grid hanya dalam 5 detik. Itu juga di depan seluruh dunia. Berapa banyak penghinaan yang ia terima sejak saat itu. Aku akan mendapatkan kembali kehormatanku, dengan quest ini. Merit King, itu hanya titel minor. Huren ingin mendapatkan kembali titel, yang terkuat. Dan dia percaya, jika dia sekarang memenuhi syarat. Grid, aku akan menunjukkan kepadamu, kekuatan sebenarnya dari Master Aura. Itu akan berada di depan seluruh dunia. Petik 1. Usahanya selama 10 bulan terakhir akan menyebabkan bencana. Garosu Gilroth selama musim gugur. Apa sebenarnya master hewan peliharaan itu? Setelah festival selesai, Yongwo pergi ke restoran bersama Sehi, Yerim, dan Du-hyun. Du-hyun menjelaskan kepada Yongwo, setelah memesan makanan. Kamu bisa melihatnya sebagai versi yang lebih baik dari penjinak monster. Aku bisa melatih monster untuk bertindak sebagai hewan peliharaan, atau untuk sementara waktu mengambil hewan peliharaan orang lain. Aku juga bisa menggosok hewan peliharaanmu. Petik 2. Penggemar sesama hewan peliharaan. Bahkan penyangga terkuat, Huroi tidak bisa melakukan ini. Huroi hanya bisa memberikan buff pada peliharaannya sendiri. Selanjutnya, mengendalikan hewan peliharaan orang lain. Aku bisa memerintahkan hewan peliharaan. Durasi minimum 15 detik dan bisa mencapai 50 detik. Bisakah hewan peliharaan yang kamu perintahkan menggunakan keterampilan mereka? Ya, ini scam. Itu tidak berlebihan. Mengambil hewan peliharaan musuh dan menggunakan kemampuan aslinya. Itu akan mengkonsumsi mana dari hewan peliharaan dan menghantam musuh. Jika hewan peliharaan memiliki keterampilan buffing, itu bisa digunakan pada sekutu. Bagaimanapun juga, itu sangat berguna. Ini bisa menjadi keuntungan besar dalam pertempuran. Tapi, kekuatan sebenarnya dari master hewan peliharaan adalah sesuatu yang lain. Du-hyun berbicara banyak kata, tidak seperti dirinya yang biasanya. Apakah itu karena Sehi dan Yerim yang cantik? Tidak semuanya. Du-hyun hanya menatap Yongwo. Lebih tepatnya, dia senang dan ingin bertemu hewan peliharaan Yongwo, Noe. Kemampuanmu yang sebenarnya. Aku bisa memeriksa detail hewan peliharaan yang ditargetkan. Itu berarti, aku bisa dengan cepat memahami statistik, skill, kelemahan, dan keuntungan dari hewan peliharaan itu. Juga. Mata Yongwo bersinar. Semakin baik Overgearet, semakin bahagia dirinya. Dia penuh harapan untuk apa yang Kim Du-hyun sebut, sebagai keuntungan utama dari master peliharaan. Aku memiliki kemampuan kecantikan hewan peliharaan. Petik 2. Kecantikan. Ya, jadi tolong kenalkan aku pada Noe. Jika aku bisa, aku akan membuat Noe lebih cantik. Aku ingin menjadi penata rambut pribadi Noe. Petik 2. Kelas tersembunyi yang unik bermimpi menjadi penata rambut. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sepertinya, anggota baru ini juga tidak normal. Yongwo mengingat sesuatu yang dikatakan Vaner, tentang guild sedekah di masa lalu. Ngomong-ngomong, sepertinya orang-orang yang bergabung dengan guild setelah Grid tidak normal. Orang gila menarik orang-orang gila lainnya. Apakah itu diriku? Dia terlambat menyadari, jika Yerim memegang pasta gulung ke mulutnya. Bagaimana dengan itu? Apakah ini lesat? Yongwo terkejut dan mengatakan yang sebenarnya. Tidak terlalu banyak. Ini terlalu asin, jadi aku lebih suka membeli 2 cangkir ramyun. Makanan yang diberikan wanita seksi sepertiku, tidak enak. Wanita seksi apa? Kamu tidak seksi. Aish. Bahkan dengan ini. Jangan lakukan itu di tempat umum. Grid, orang ini. Du-hyun menyadarinya saat dia melihat Yongwo duduk di antara Yerim dan Sehi. Yongwo adalah pembunuh gadis SMU sejati. Tapi, kemana perginya Pixword?
Menjelang akhir makan, Yerim memiliki renungan. Sampai sekarang, mereka benar-benar lupa tentang Pigsword. Dia mungkin di luar sana bermain-main. Pigsword yang menerima stigma pelecehan seksual akibat Yongwo. Dia dikejar oleh penjaga keamanan selama berjam-jam. Set grid produksi massal. Itu terdiri dari senjata, helm, armor, glove, dan sepatu. Senjata-senjata itu adalah pedang satu tangan, tombak, busur, dan perisai. Grid mendesainnya dengan maksud untuk memberikannya kepada tentara Raiden. Mereka memiliki kinerja yang sangat baik. Dan efeknya ketika dipakai sebagai set sangat bagus, dibandingkan dengan peralatan lain pada tingkat yang sama. Namun, ada masalah. Batasan level adalah 160. Di sisi lain, tentara Raiden berada di level 133, sehingga peralatan tidak dapat segera didistribusikan. Tapi kinerja akan turun, jika batas level diturunkan terlalu banyak. Apa yang harus ia lakukan? Grid memikirkannya dan memanggil Piaro dan Asmopel. Hah? Piaro dan Asmopel berkedip, setelah mereka berlari atas permintaan Grid. Di samping dinding luar Raiden, Grid duduk di depan tungku portabel dan membuat barang, sementara 4 tangan emas sedang berburu monster di dekatnya. Namun, levelnya masih rendah. Giant Worm itu adalah monster yang sangat lemah, berdasarkan pada standar Piaro dan Asmopel. Mereka mampu memotong Giant Worm dengan mudah. Dan itu akan sama, jika Duke Grid menggunakan skill. Lalu, bagaimana dengan tangan emas ini? Keempat tangan emas bergabung, tapi mereka membutuhkan lebih dari 4 menit untuk berburu Giant Worm. Mereka tidak bisa mengambil inisiatif saat bertarung. Aneh jika pedang bergerak sendiri, tapi tidak menakutkan ketika melihat dari dekat. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan adalah kecepatan luar biasa. Namun, Piaro menghargai potensi tangan emas. Mereka jauh lebih baik, daripada saat aku bertarung dengannya. Aku menantikan, bagaimana mereka tumbuh di masa depan. Grid bertanya pada Piaro dan Asmopel. Berapa lama bagi prajurit untuk mendapatkan satu level? Saat ini 5 hari. Wow. Kecepatan naik tingkat jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Mempertimbangkan jika level prajurit Winston tetap di level 80-an selama beberapa bulan, para prajurit Raiden menaikkan level mereka pada tingkat yang fenomenal. Itu adalah sekilas tentang metode pelatihan Piaro dan Asmopel yang luar biasa, yang pernah ditakdirkan untuk menjadi pilar kekaisaran. Lalu, para prajurit akan mencapai level 160 dalam 5 bulan. Benar sekali. Asmopel menjawab tanpa ragu-ragu. Dia sangat yakin, jika Grid tidak bisa menahan perasaan serakah. Bisakah kamu menaikkan level mereka lebih cepat? Intensitas pelatihan sudah sangat tinggi. Jika kami bekerja terlalu keras, mereka mungkin terluka dan akan ada banyak keluhan. Apakah itu penting, selama mereka tidak mati? Lalu, bagaimana dengan keluhan? Seorang prajurit perlu melakukan ini. Grid memiliki pengalaman menjadi seorang prajurit di pasukan Korea Selatan. Pelatihan intensitas tinggi. Selama mereka tidak mati, mereka akhirnya akan beradaptasi. Dan jika mereka bekerja keras, mereka akan terlalu lelah untuk mengeluh. Ya, ayo lakukan. Aku mengerti. Piaro dan Asmopel bersumpah setia kepada Grid. Mereka memiliki kewajiban untuk mengikutinya. Bahkan, jika itu adalah perintah yang agak sulit. Pada akhirnya, prajurit Raiden harus menderita. Menjalankan, gulungan, bersiap, menusuk, menembak, memotong. Piaro dan Asmopel tidak menunjukkan belas kasihan. 1000 tentara Raiden harus menjalani latihan keras setiap hari, sampai otot mereka menjerit. Hasilnya, kecepatan naik level prajurit meningkat dari 1,3 kali menjadi 1,5 kali. Loyalitas tentara Raiden telah turun 9. Tentara Raiden tidak menghormatimu. Petik 2. Grid adalah target dendam para prajurit. Itu sangat serius dari sudut pandang penguasa. Jika kesetiaan prajurit terhadap Tuan diturunkan, sulit untuk mengembalikan. Tapi, Grid tidak terguncang. Mengapa? Tang. Setiap hari dan malam tanpa mencakup produksi dan set Grid produksi massal. Grid tahu, jika rasa hormat dan kesetiaan para prajurit akan meningkat lagi, pada hari set Grid dibagikan kepada mereka. Tanggal kelahiran Irene adalah 5 hari. Karena ini, salah satu kekuatan utama kerajaan Eternal dan penguasa utara, Marquis Stay mengunjungi Raiden. Selamat datang, ayah mertua. Oh, Duke keluar untuk menemuiku, aku sangat tersanjung. Mata Marquis Stay cerah, ketika dia memandang Raiden. Dia hanya mengenal Raiden sebagai kota hantu. Tapi, kota itu berkembang cepat setelah Grid menjadi penguasa. Populasinya masih hanya 20.000. Tapi itu sangat baik, dibandingkan dengan kota-kota lain di kerajaan Eternal. Tidak, itu tidak tertandingi dalam hal pertanian. Bahkan Kekaisaran Sahara tidak memiliki kota pertanian yang hebat. Aku kagum pada tingkat tekad apa untuk mengembangkan kota pertanian di tengah gurun. Memang, menantunya hebat. Marquis Steim tersenyum bangga.